Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube Dian Video yang berbahagia. Ketemu lagi dengan saya di channel Dian Video. Kali ini saya akan sedikit sharing terkait dengan informasi ini ya. Terkait dengan informasi pendaftaran SEPAN UMPTKIN 2023. Ini banyak yang masuk menanyakan terkait dengan regulasi atau aturan ya terkait dengan SEPAN UMPTKIN 2023, yaitu pertanyaan di mana misalkan kita dinyatakan lolos ujian SEPAN PTKIN ya, tetapi ternyata tidak kita ambil ya, apa ada sanksi atau bagaimana ini ya. Baik, untuk itu kali ini saya akan sedikit menjawab terkait dengan pertanyaan tersebut. Ini ada dua hal ya, ketika kita dinyatakan lolos seleksi SEPAN UMPTKIN tetapi tidak kita ambil atau kita istilahnya tidak mendaftar ulang atau registrasi atau tidak kita lanjutkan untuk kuliah dengan berbagai alasan ya, mungkin karena diterima di program studi atau jurusan atau PTKIN yang tidak begitu kita minati atau kurang kita minati sehingga kita putuskan untuk tidak diambil. Nah, ini apa sanksi atau konsekuensi yang bisa diterima? Ini yang pertama adalah mengurangi indeks dari skor sekolah asal atau indeks daftar ulangnya ya. Jadi di tahun berikutnya ini untuk penilaian di seleksi SEPAN PTKIN ini skor untuk sekolah asal kita ini akan berkurang akibat dari mungkin banyak atau ada beberapa siswa yang mendaftar melalui SEPAN PTKIN tetapi dan dinyatakan lolos tetapi tidak dilakukan daftar ulang. Jadi yang jelas yang dirugikan adalah pihak sekolah dan siswa sekolah atau adik kelas kita yang nantinya juga akan ikut seleksi di jalur SEPAN PTKIN. Makanya silakan adik-adik teman-teman yang sedang mendaftar di jalur SEPAN PTKIN betul-betul dipertimbangkan betul-betul terkait dengan pilihan baik program studi maupun perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang diambil atau dipilih. Jangan sampai nanti ketika sudah dinyatakan lolos seleksi jalur SEPAN tetapi kemudian berubah pikiran tidak jadi diambil. Nanti yang dirugikan adalah pihak sekolah asal dan nanti adik kelas kita karena nilai dari indeks skor yang mendaftar ulang dari sekolah asal kita akan berkurang. Ini karena menjadi poin penilaian juga di seleksi SEPAN PTKIN. Kemudian merujuk ke pengalaman tahun-tahun sebelumnya, sanksi yang kedua juga ini kepada yang bersangkutan yang dinyatakan lolos SEPAN PTKIN tetapi kemudian tidak diambil, ini akan mendapatkan blacklist atau diblokir dari seleksi penerimaan jalur UMPTKIN maupun UM Mandiri ya. Ini berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Atau bisa diserahkan ke perguruan tinggi masing-masing kebijakan ini ya. Ini khususnya atau terutama di jalur UM Mandiri. Ada mungkin PTKIN yang melakukan peraturan kebijakan bahwa bagi yang telah mendaftar di jalur SEPAN maupun UM PTKIN dan dinyatakan lolos, tetapi tidak diambil atau tidak registrasi ulang, maka selanjutnya diblokir dari akses pendaftaran jalur mandiri. Oke, demikian sedikit sharing dari saya. Jadi bagi teman-teman adik-adik yang sedang melakukan pendaftaran di SEPAN PTKIN, silakan
pertimbangkan masa-masa pilihan prodi atau PTKN yang dipilih. Lalu bagaimana ketika sudah telah terlanjur didaftarkan di PDSS ya, pilihlah sekiranya prodi atau PTKN yang tingkat persaingannya itu tinggi ya. Jadi kemungkinan besar untuk diterima itu sangat kecil ya. Jadi nanti tidak usah pusing atau repot ketika diterima tetapi dinyatakan lolos tapi tidak jadi diambil. Begitu sedikit sharing dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.